Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. أيها الإخوة الأفاضل، كيف حالكم جميعا؟ عسى الله أن يمنحكم الصحة والعافية وأن يزيدكم بالعلم والبركة في كل أعمالكم وأيامكم. أيها الإخوة الأفاضل، اجتمعنا في هذا المجلس مرة عديدة في ماعدة العلم، وهي معنا في ماعدة الفقه. أيها الإخوة الأفاضل، الفقه هو من أهم العلوم التي لابد للمسلم أن يعلمها. لماذا؟ لأن هذا العلم يتعلق بالعمل. هذا العلم يتعلق بالعمل مع الله. هذا العلم يتعلق بالعمل مع الناس. وهذا العلم أيضا يتعلق بالعمل مع الأموال وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملها الإنسان. أيها الإخوة الأفاضل، قد درسنا منذ الأسبوعين عن هذه المادة، أليس كذلك؟ والآن وصلنا إلى الباب الجديد، ألا وهي الباب الثاني من هذا الكتاب الفقه الميسر. وهذا الباب يبحث أيضا عن الطهارة. طيب، لا يخرج عن الطهارة، ما زلنا في الطهارة، لكن يختلف مبحثه. فهمتم؟ وألا وهي باب الآنية. ولكن قبل أن ندخل إلى هذا الباب نود أن نعيد الباب الذي أخذنا قبل الأسبوع، ألا وهي باب المياه. تذكرتم هذا الباب يا إخوان؟ تذكرتم؟ Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran minggu yang lalu? Masih ingat tidak? Pelajaran sebelumnya, yaitu bab tentang al-miyah. Maman al-miyah jamak dari ma, ya, jamak dari ma. Mufradnya apa? Ma, al-ma'u. Jamaknya al-miyahu. Thayyib. Ayyuhal ikhwah. Tanqasimu al-miyah. Tanqasimu al-miyah ila thalathati aqsam. Awalan ma tahur, wa huwa tahir li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Thumma ma tahir, tahirun li nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Ma'un najis, wa huwa ma'u alladhi ulqiyat fihi an-najasah. Fahimtum? Salata أنواع المياه. ثم أيضا في مبحثنا الماضي هناك
الماء المستعمل في الطهارة هل تصح هل تطهر هل يطهر هل هو مطهر لغيره أم لا قد بحثنا وقد تكلمنا عن هذا الموضوع. وأيضا الماء من آثار الآثار الإنسان والآثار الحيوان أيضا وقد تكلمنا يعني من سؤر الإنسان والحيوان. طيب واليوم إن شاء الله سندخل في الباب الجديد. هيا معنا تحمسوا في طلب العلم فإن الحماسة تدفعكم إلى الفهم والجد إن شاء الله. طيب افتح باب الآنية انظروا في الكتاب الباب الآنية. طيب الباب الثاني قال المؤلف في الآنية وفيه عدة مسائل. Al-aniyah, apa arti aniyah? Aniyah itu bejana ya. Nah, bejana seperti ini. Fahimtum? Hakadha al-aniyah. Syakluhu hakadha. Wa fihi iddatu masail. Di dalamnya itu ada beberapa permasalahan al-aniyah. Sa'aktubu lakumul mawdu'. الآنية أظن غير لا يرى صحيح غير ما طيب لا بأس. الآنية عندكم في الكتاب الآنية. الآنية dalam bahasa Indonesianya adalah bejana ya. Apa itu bejana ya Ustaz? Bejana itu adalah sebuah wadah ya yang ada rongga di tengahnya. Nah, ada rongga di tengahnya. Ataupun sebuah wadah yang bulat ya. Untuk bentuknya bulat, melingkar gitu. Itu sebuah wadah yang singkatnya sebuah wadah yang digunakan untuk makan dan minum. Fahimtum? Hadhihi hiya al-aniyah. Ya. Wadah yang digunakan untuk makan dan minum. Dalam bahasa Arabnya apa? Al-aniyatu. Baik. Jamak itu al-aniyah mufrad ya. Satu tunggal. Ya, tunggal. Mutsannanya apa? Al-aniyatani. Dua bejana ya, dua wadah. Jamaknya al-awani. Al-awani jamak ya, plural ya, jamak. Jadi jamaknya adalah al-awani. Nah, artinya bejana-bejana atau wadah-wadah, banyak dia, lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Al-aniyah, apa makna al-aniyah? Dalam bahasa Arab di sini coba perhatikan di dalam kitab al-aniyatu hiya al-aw'iyah allati yahfazu fiha al-ma' wa ghairihi. Al-aw'iyah ya, sebuah wadah yang yang yahfazu fiha al-ma', yang bisa kita gunakan untuk menyimpan air ataupun mengisi air, dan mengisi ataupun yang digunakan untuk mengisi selain air. Nah, contohnya apa? Seperti menyimpan beras, menyimpan minyak, menyimpan
apalagi dan lain sebagainya yang bisa disimpan dalam wadah kecil ya, wadah kecil, tidak terlalu besar wadahnya kecil. Ada juga yang besar tetapi tidak terlalu tidak muat. Misalnya kalau kita masukkan kursi atau apa namanya itu kita masukkan buku, tidak ya. Dia yang namanya wadah itu untuk memasukkan benda-benda kecil seperti ya minimumnya itu adalah kerikil gitu ya atau pasir. Fahimtum hatta huna? Baik. Sawa'un kanat minal hadidi aw min ghairi. Nah, jadi aniyah itu bisa jadi terbuat dari logam ya, terbuat dari besi, logam atau lainnya, bisa jadi plastik juga bisa ya. Seperti gelas yang buat kita minum itu ina namanya dalam bahasa Arab ya. Walaupun secara umumnya ina namanya. Nah, tetapi kalau secara khususnya namanya kub ya. Nah, fahimtum? Nah, secara umum mananya ina yang kita buat minum. Nah, wal aslu fiha al-ibahah. Hukum memakai aniyah ataupun hukum memakai wadah tersebut ya, baik dari hadid, dari besi yang terbuat dari besi atau plastik atau logam, itu hukum asalnya adalah apa? Boleh ya. Ibahah, mubah, boleh saja digunakan. Apa arti ibahah? Ibahah kalau kita lakukan tidak berdosa, kalau kita tinggalkan juga tidak berdosa. Nah, fahimtum? Baik. Dalilnya apa Ustaz? Bahwa boleh memakai wadah untuk makan dan minum yang terbuat dari besi dan selainnya. Nah, perhatikan, liqaulihi ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah ayat 29. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang ada di bumi seluruhnya. Jadi seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi dan kita ini adalah milik Allah. Baik. Dan apa yang Allah ciptakan ya di bumi ya, jika tidak membahayakan bagi kita, itu hukum asalnya mubah. Fahimtum? Baik. Udah paham ya apa arti ina dan terbuat dari apa yang hukum asalnya. Baik, masalah yang pertama. Yang masalah pertama, isti'mal aniyatul zahab wal fiddah fi taharah. Baik. Yang masalah pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah masalah memakai ataupun menggunakan aniyatul zahab wal fiddah ya, wadah ataupun bejana yang terbuat dari emas dan perak ya, perak atau perak ya, wa ghairihima fit taharah, dan selainnya untuk taharah ya, seperti saya bilang tadi, masih kita berhubungan dengan taharah. Baik, fahimtum masalahnya. Kita pahami dulu nih. Kalau kita ingin mengetahui sebuah hukum ya, ada tutorialnya. Nah,
kalau orang yang para YouTubers bilang kan ada tutorial. Nah, ada tutorial untuk membuat ini. Ada tutorialnya untuk menciptakan ini. Nah, dalam mengambil hukum fikih juga ada tutorialnya, ada prosedurnya. Ya. Nah, ini karena kalian kan sudah belajar hukum agama. Nih, kalian harus tahu ini. Yang pertama al-mas'alah. Kita pahami dulu masalahnya. Masalahnya itu apa? Kita rincikan dulu. Masalahnya apa, Ustaz? Baik. Masalahnya adalah menggunakan aniyah, wadah yang terbuat dari emas dan perak ataupun selain emas dan perak saat bersuci. Nah, fit taharah. Yajuzu isti'malu jami'al awani fil akli wasyurbi wasairil isti'mal. Nah, sudah dapat masalahnya, ya. Kita rincikan lagi hukumnya. Yajuz. Nah, yajuz. Hukum yang pertama yajuz, jaiz, ya. Atau mubah. Nah, hukum yang pertama adalah boleh memakai ataupun menggunakan seluruh wadah atau bejana untuk makan dan minum. Nah, ataupun untuk dipakai selain makan dan minum seperti taharah, mandi dan lain sebagainya. Kenapa Ustaz? Baik, ya. Karena itu hal yang mubah, ya. Itu hal yang mubah. Seperti kita bahas tadi. Dalilnya apa? Wa walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Fahimtum? Kata mana? Boleh, ya, dipakai. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Ustaz? Idza kanat tahirah mubahah. Jika yang kita gunakan itu adalah terbuat dari benda yang suci dan dibolehkan. Fahim tu? Baik. Thumma qala al-muallif li baqaiha 'ala al-asl wa huwa al-ibahah. Karena apa? Karena dia asalnya itu sudah memang dibolehkan. Asalnya itu memang sudah suci, ya. Benda tersebut yang terbuat dari benda tersebut asalnya itu sudah suci. Libaqaiha 'alal asl wa wal ibah. Dan hukum asalnya memang suci dan boleh digunakan. Ma ada aniyatud dhahab wal fiddah. Nah, itu tadi yang yajuz. Sekarang yahrum. Ada hukum haram, yahrum. Yahrum apa? Haram. Apanya yang haram, Ustaz? Aniyatul dhahab wal fiddah. Nah, memakai istimalu aniyatul dhahab wal fiddah yahrum, haram, aniyatul dhahab wal fiddah. Ya. Fahimtum? Hadza al-mubin. Baik. Jadi umum dulu, ya. Istimalul aniyatul taharah. Istimalu aniyatul taharah. Ada yang juz, ada yang tidak, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang halal, ada yang haram. Baik. Fahimtum? Nah. Ma ada aniyatul dhahab wal fiddah, selain, ya, yang boleh itu menggunakan bejana yang terbuat dari besi dan logam boleh. Selain yang terbuat dari
emas dan perak. Fa innahu yahrumul akla wasyurba fihi ma khassatan. Baik. Fa innahu yahrumul akla wasyurba fihi ma khassatan. Fahimtum? Hadha huwa al-ma'na karena ya dia diharamkan al-akl wasyurb fihi ma khaslatan. Nah, maka dari itu memakai ataupun menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu juga bukan hanya menggunakan untuk taharah, juga menggunakan untuk makan dan minum. Nah, ya. Itu yang lebih yang lebih haram ya, khassatan. Khususnya kalau memakai wadah emas dan perak. Itu juga haram. Duna sairul isti'mal. Tidak pada pemakaian yang lain. Jadi diharamkan untuk taharah dengan al-ina min adh-dhahab wal fiddah. Diharamkan untuk bersuci dari air yang di dalam wadah emas dan perak. Juga diharamkan untuk makan dan minum dari wadah tersebut. Duna sairul isti'mal. Selain kalau untuk pemakaian lain boleh dikatakan dalam kitab ini. Ya. Tapi ada mazhab yang mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh digunakan untuk pemakaian yang lain. Juga tidak boleh. Dalilnya apa Ustaz? Yang dalil bahwa enggak boleh taharah, enggak boleh makan dan minum dari wadah emas dan perak. Dalilnya la tashrabu biqauli sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddati wa la ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan juga jangan kalian minum, ya, makan. Janganlah kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan juga jangan kalian makan dari sahafihma, dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya. Karena hal itu yang kalian kerjakan itu, ya, aniyah dahab, wadah emas dan perak itu punya orang kafir. Di dunia ini punya orang kafir. Nah, mereka itu terserah mereka apa yang mereka lakukan. Walakum fil akhirah. Sedangkan kita nanti di akhirat, ya, di surga kita akan mendapatkan yang jauh lebih mewah dan megah dari seperti wadah emas yang di dunia ini. Nah, ini ya, karena yang mewah dan megah itu dan berfoya-foya itu hanya milik orang kafir, sedangkan orang mukmin enggak boleh mubazir, ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang minum dari wadah yang terbuat dari perak, dia seakan-akan seperti memasukkan neraka jahanam ke dalam perutnya. Ya, fahimtum? Fahadha nasun ala tahrimil akl wasyurb. Ini adalah dalil nas, ya, dalil teks dalil yang menyatakan bahwa haramnya makan dan minum dari wadah emas dan perak.
duna sa'iril isti'mal. Tetapi muallif di sini bahwa boleh digunakan untuk selain makan dan minum, dan juga bersuci boleh digunakan selain itu, seperti menyimpan beras, menyimpan apalagi menyimpan minyak ya, minyak goreng misalnya. Fadalla ala jawaz isti'maliha fi at-taharah. Dan juga muallif di sini menyatakan bahwa boleh digunakan untuk taharah. Ya, boleh digunakan untuk taharah. Wan nahyu 'amun yatanawalul ina al-khalis. Nah, boleh digunakan taharah. Tetapi menurut madhab ya, madhab Imam Muhammad bin Hambal, ini adalah riwayatnya dhaif. Ya. Riwayatnya itu dhaif. Apa riwayat Ustaz? Riwayat itu perkataan ya. Ada orang misalnya si A ngomong ke si B, kemudian si B menyampaikan ke C. Nah, apa yang disampaikan si B ini dari si A ya tidak benar ya, ataupun lemah, mungkin salah, mungkin benar. Nah, apa yang disampaikan si B ini ke si C. Si C ini tahu dari mana? Karena ada juga orang yang mendengarkan bersama si B ini. Nah, ataupun si B ini orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, begitu. Makanya riwayatnya, penyampaiannya itu adalah lemah, ya. Penyampaian riwayat penyampaian. Istilahnya riwayatnya histori. Nah, historinya ya, jejak. Begitu ya. Jejak penyampaiannya itu lemah. Dikatakan dalam kitab fikih, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan bainama dhahaba al-jumhur ila tahrimi jami'al isti'malat. Sedangkan jumhurul ulama ya, sepakat para ulama ya, seluruh ulama ya, jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa tahrim jami'ul isti'malat, bahwa haramnya menggunakan wadah emas dan perak dalam penggunaan apapun, baik dari makan, minum, ya, menyimpan ataupun bersuci, itu juga diharamkan. Kenapa? Karena ilahnya, karena sebabnya tahu kalian kenapa diharamkan memakai aniyah wadah emas dan perak, tahu? Nah, sebabnya dengarkan semua. Sebabnya adalah karena menjaga perasaan orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mubazir, ya. Tidak mubazir. Karena kalau kita memakai emas dan perak di situ, kenapa kita tidak sedekahkan saja? Ini kan hal yang mubazir, ya. Kan bisa juga kita buat kita beli wadah itu dengan yang terbuat dari besi, lebih murah. Ya, selebihnya bisa kita buat bersedekah. Nah, yang pertama adalah menjaga perasaan orang miskin. Yang kedua tidak mubazir, tidak berfoya-foya. Nah, yang ketiga, supaya tidak timbul sifat sombong, ya, dan berbangga-bangga. Nah, begitu. Jadi ada 3 aspek. Satu lagi saya tambahkan, tadyiqun naqdain, karena kalau itu dapat membuat nilai mata uang itu turun, ya, nilai emas itu turun. Kalau semuanya orang memakai emas, dia punya gelas emas, punya piring emas, ya, punya kursi pun emas, itu seakan-akan seperti kayu biasa, orang semuanya bisa mudah mendapatkan gitu ya. Nah, jadi hal yang berharga jadi tidak berharga kalau semua orang
itu memakai emas, ya, kursi emas, tempat tidur emas gitu. Seperti kayu kan? Kayu kalau sudah langka dia akan mahal. Tetapi kayu kalau kita gunakan ini seperti kursi ini kan semua kayu. Rumah pun ada yang terbuat dari kayu. Jadi kayu itu murah. Jadi untuk menjaga dari inflasi, ya, kalau kata ilmiahnya inflasi itu adalah turun harga. Inflasi emas itu tidak dibolehkan menggunakan emas dalam menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Juga dikatakan dokter, ya, telah dalam medis, dalam ilmu medis, orang yang makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas itu, ya, akan terkena penyakit, ya. Penyakit apa, wallahu alam, saya kurang tahu, tetapi pernah saya dengar seperti itu, akan terkena penyakit, ya. Bisa jadi penyakit kulit dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar min asy-syarh, ya. Saya ringkas pembahasan hari ini bahwa memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak dan selainnya dalam bersuci, dalam mazhab ini, dalam kitab ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Yang tidak boleh adalah untuk makan dan minum berdasarkan hadis yang tertara dalam kitab ini. Tetapi jumhur ulama, ya, yang sebenarnya bahwa seluruh ulama berpendapat bahwa tidak boleh digunakan tidak boleh digunakan dalam bentuk apapun, baik itu makan, minum dan bersuci, tidak boleh digunakan. Jadi ada 3 yang untuk pahami. Yang pertama, boleh kita gunakan, ya, apabila wadah tersebut terbuat dari selain emas dan besi. Itu boleh digunakan untuk apa saja, makan, minum, menyimpan dan untuk hiasan, boleh. Yang kedua, perkataan tidak boleh untuk makan dan minum, tetapi boleh untuk selainnya, misalnya untuk menyimpan, untuk hiasan dan lain sebagainya. Itu pendapat riwayat Imam Ahmad yang lemah. Nah, pendapat jumhur ulama, ya, tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, itu tidak boleh digunakan untuk apapun, ya, baik makan, minum, menyimpan untuk hiasan atau untuk itu tidak boleh digunakan, ya. Karena apa? Karena illah ataupun sebab dari pelarangan menggunakan wadah emas dan perak ini adalah, yang pertama, sebabnya karena menjaga perasaan orang miskin. Yang kedua, menjaga inflasi emas, ya, turun harga emas ataupun membuat emas itu tidak berharga. Yang ketiga, setelah menjaga, tidak boleh menghindari dari mubazir, ya, supaya terhindar dari mubazir. Yang keempat, kenapa tidak boleh menggunakan wadah emas dan perak? Karena untuk menjaga kita dari sifat sombong, angkuh dan berbangga terhadap diri sendiri. Fahimtum hadza? Naftatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.